الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله واعلموا أن الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut dapat mengantarkan kita semua menjadi hambanya yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah akan dilimpahkan pada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya minadzulumati lan nur aidinul Islam dinul haq. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengambil tajuk dalam khutbah kita, meraih kebahagiaan. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an kalau kita membuka, sesungguhnya tujuan utama yang Allah bersyariat kepada orang-orang yang beriman adalah dalam rangka untuk meraih kebahagiaan. Dan bahkan di dalam rangkaian sholat kita diawali dengan panggilan muadzin, itu salah satunya adalah memanggil hayal al-falah, mari meraih kemenangan. Kata falah ini juga bermakna kemenangan, kebahagiaan, kemakmuran. Jadi dimensi inilah yang dikembangkan oleh Al-Quran. Karena itulah Al-Quran menggunakan kata aflaha atau falaha yang di adzan itu dikumandangkan, yang maksudnya adalah wahai orang-orang yang beriman, ini sudah waktunya sholat, mari tunaikanlah sholat, maka niscaya akan meraih kebahagiaan. Dan orang yang meraih kebahagiaan maka sesungguhnya ia meraih kemenangan dalam kehidupannya. Dan karena itulah Al-Quran misalkan dalam surat Asy-Syams Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah, sungguh beruntunglah, sungguh memperoleh kemenanganlah orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Salat adalah bagian terpenting dalam rangka tazkiyatun nafas, dan tidak ada orang yang sedang sholat kemudian ia mengalami kegundahan yang luar biasa, berarti sholatnya tidak mendapatkan substansi yang sesungguhnya, maka orang kemudian mendapatkan kegalauan. Bagaimana Al-Quran berbicara? Kalau kita dalam kajian tafsir maudhu memang banyak ayat-ayat, tapi pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengambil 5 hal penting saja. Yang pertama diantaranya adalah seseorang atau komunitas atau suatu bangsa itu akan meraih kebahagiaan manakala yang pertama adalah ia menjauhi praktek riba. Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau ada ayat Al-Quran yang menggunakan kata panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa, menunjukkan kedekatan Allah yang luar biasa, ingin memanggil secara khusus pada hamba-hamba pilihannya. Untuk apa hamba-hamba pilihannya ini dipanggil? Yang pertama adalah Allah melarang, la ta'kulur riba, jangan engkau melakukan praktek riba, ad'afa mudha'afa, yang berlipat-lipat. Jadi praktek riba itu adalah praktek yang terjadinya pelipatan kapital yang bertentangan dengan syariat. Dan kalau itu yang terjadi, maka Allah menyatakan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, maksudnya menjauhi daripada praktek riba, dan niscaya Allah akan berikan garansi la'allakum tuflihun, kamu sekalian akan mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih ada yang belum meraih kebahagiaan, mungkin salah satunya berarti masih ada praktek riba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah dalam surat Ali Imran ayat 200, ini Allah menyatakan orang yang dapat meraih kebahagiaan manakala ia mau bersabar di dalam perjuangan fisabilillah. Allah nyatakan lagi-lagi, Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu sekalian. Kita diminta oleh Allah kesabaran. As-sabru itu bisa juga bermakna menahan diri.
Kalau lisan kita berarti menahan diri dari mengomentari sesuatu yang kita tidak memiliki kapasitas keilmuan di situ. Mohon maaf para jamaah rahimakumullah, tahun politik ini semua tampil seakan-akan menjadi pengamat politik semua, padahal political scientist tidak ada pada dirinya. Inilah yang kemudian digambarkan Allah, isbiru, bersabar, Allah meminta kesabaran. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, andai kata ada rangkaian rukun iman, maka sabar itu adalah pelapisan yang ketujuh setelah 6 rukun iman. Itu menunjukkan bahwa pelapisan keimanan kepada Allah dari 6 itu adalah kesabaran, inilah yang menjadi pokok. Wasabiru, dan Allah minta lagi, dan bersabarlah kamu sekalian dalam menghadapi musuh-musuhmu. Orang-orang yang membenci agama Allah tidak akan pernah selesai. Jangan pernah bermimpi, ya Allah hentikanlah orang yang memusuhi agamamu, maka berarti dia tidak mengetahui bagaimana syariat Islam itu dari zaman Nabi Adam hingga nanti akhir zaman, maka itu pasti terjadi. Dan ketika sudah tidak ada yang memusuhi, maka sesungguhnya dunia telah selesai, disitulah ladang kita. Warabitu, dan Allah meminta kepada kita semua untuk mensiagakan diri, bersiaga. Orang yang beriman, orang mukmin itu harus senantiasa sigap dan bersiaga, maka orang tidak boleh bermalas-malasan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian termasuk orang-orang yang meraih kebahagiaan atau meraih kemenangan. Jadi dua hal ini dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, dan itu menunjukkan penekanan untuk kita meraih kemenangan. Yang ketiga adalah surat Al-Maidah ayat 35, ini Allah merintahkan siapa orang yang dapat meraih kebahagiaan, siapa orang yang dapat meraih kemakmuran, siapa orang yang dapat meraih kemenangan, yaitu orang yang mau melakukan amal soleh dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya pun Allah memulai, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtahu ilahil wasilata, dan tempuhlah jalan-jalan menuju pada amal-amal soleh. Kita diminta oleh Allah melakukan amal-amal soleh. Sebab orang yang beriman tetapi tidak melakukan amal soleh bagaikan pohon yang dia tidak memiliki buah, maknanya ia tidak memiliki manfaat kepada orang lain. Wajahidu fisabilillah, dan berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki ladang jihad sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mungkin Anda di antara para jamaah sebagai seorang pejabat, maka jabatan inilah yang harus diemban dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin, menegakkan, menjunjung tinggi agama Allah, dan juga sekaligus memakmurkan orang-orang yang di bawah naungannya. Inilah dalam konteks untuk itu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amal soleh dan berjihad di jalan Allah, kalau itu dilakukan dengan baik, maka itu orang akan meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah surat Al-Maidah ayat 90, yaitu orang atau komunitas atau suatu bangsa yang mau menjauhi narkoba dan perjudian. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal hamru, sesungguhnya homer, narkoba itu juga masuk dalam kias analog dalam kategori al-khamru di situ. Wal maisiru, dan perjudian. Wal ansabu, dan aneka macam sesembahan yang diperuntukkan untuk berhala. Mungkin dalam konteks Jakarta tidak banyak, tapi di luar kita masih banyak menjumpainya itu. Wal azlam, dan juga undian. Kita banyak sekali undian-undian berhadiah yang seringkali tanpa disadari ini juga masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa itu diharamkan? Karena Al-Quran menyatakan wajtanibu, jauhilah semuanya itu, rizum min amalis syaiton, karena itu adalah merupakan perbuatan yang menjijikkan dari perbuatan syaitan. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bangsa kita berkaitan dengan narkoba bukan lagi ketika Pak Buas Budi Waseso menyebutkan kita sedang dalam kondisi darurat narkoba. Tetapi Pak Komjen Heruwinarko, Ketua BNN sekarang menyatakan sekarang bukan lagi darurat, tapi sudah dalam keadaan sakaratul maut menghadapi narkoba. Itu maknanya adalah luar biasa dahsyat, ratusan triliun bisnis dalam jaringan narkoba ini. Dan barangkali inilah salah satu pintu-pintu kenapa sulit meraih kebahagiaan bangsa kita ini, karena masih didera dan dijerat praktek narkoba yang luar biasa. Dan bisa juga mungkin bukan orang lain,
Tapi tetangga kita, anak kita, saudara kita, narkoba tidak mengenal orang-orang yang tidak baik. Bahkan ada anaknya seorang profesor, anaknya seorang kiai, tanpa disadari karena jaringan pergaulannya juga terjerembab dalam praktek ini. Betapa indahnya Al-Quran berikan warning. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaiton fastanibu la'allakum tuflihun. Ada rahasia menarik, para ahli tafsir menjelaskan, ketika ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan, tapi kemudian Allah menyebut rijsun min amalis syaiton, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu amat sangat menjijikkan. Jangankan melihatnya, apalagi sampai menggunakannya. Melihatnya saja orang tidak sanggup untuk menatapnya, karena itu amat sangat menjijikkan. Tetapi praktek ini ternyata penggunanya di Indonesia tidak kurang dari 15 juta menurut yang tercatat di dalam BNN. Yang tidak tercatat mungkin jumlahnya sangat banyak sekali. Inilah barangkali kalau bisa dikurangi, apalagi bisa diminimalisir sedemikian rupa, maka insya Allah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebahagiaan Allah akan curahkan dalam kehidupan bangsa kita. Yang kelima, pada kesempatan yang singkat ini kami tampilkan adalah di dalam surat Al-Had ayat 77. Yang di sini Allah menjelaskan salah satu syarat orang dapat meraih kebahagiaan adalah memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diminta apa? Irkau, warkau, rukuknya maksudnya adalah ikut bersama orang-orang yang sholat. Wasjudu, dan sujudnya. Bisa juga kita maknai warkau, wasjudu itu maknanya adalah tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, dan menyembahlah kamu sekalian kepada Allah. Gantungkanlah harapanmu, apa yang menjadi permintaanmu mintalah kepada Allah. Fasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khairat, yang kedua adalah waf'alul khairat, melakukan amal-amal kebajikan. Maka kalau itu dilakukan, kata Allah, la'allakum tuflihun, niscaya kamu sekalian akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bangsa kita, kehidupan rumah tangga kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dirahmati dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini sejenak kita tundukkan hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang yang beriman dapat meraih kebahagiaan dalam hidup kita. Dan jika ada ke dalam kehidupan orang yang beriman tidak meraih kebahagiaan, maka berarti ada proses hidupnya yang sedang salah alamat. Sebab orang yang beriman Allah takdirkan, orang yang beriman Allah tunjukkan jalan-jalan meraih kebahagiaan. Dan ketika ia tidak dapat meraih kebahagiaan, maka berarti jalannya sedang kesasar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.